Selamat pagi semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah pendidikan kewarganegaraan kelas 17, yaitu Ibu Dr. Anda Nurhayati Harap. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 8 akan melaksanakan fokus group discussion secara virtual dan media online berupa Zoom dengan tema intoleransi terhadap kesetaraan gender di lingkungan kampus. Sebelum melanjutkan, saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Peter Panazara dan saya sebagai fasilitator dalam FGD kali ini. Baiklah, untuk FGD kali ini ada beberapa aturan yang harus kita ketahui bersama, yaitu pertama, keseluruhan berlangsungnya sesi diskusi nanti akan dibawakan oleh moderator. Kedua, diskusi ini diharapkan dalam suasana kondusif. Ketiga, untuk waktu yang diberikan kepada partisipan adalah 7 menit. Baiklah, untuk sesi diskusi selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih fasilitator untuk kesempatan saya. Sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Nazira Karir Panggawi. Seperti kali ini. Seperti yang kita ketahui, sekarang secara bersama maraknya kasus-kasus yang berhubungan terhadap gender. Sebagai contoh, pada tahun 2020 ada perempuan terkenal yaitu PT AIS harus kehilangan rahimnya karena pengajuan pemindahan divisi kerja yang terabaikan oleh pihak perusahaan. Alasan pemindahan kerja tersebut dikarenakan dirinya tidak dapat mengangkat beban berat, tapi pihak perusahaan mengabaikan dan memberikan respon seperti semena-mena terhadap tenaga kerja buruh perempuan. Dari satu contoh kasus yang berhubungan dengan kesetaraan gender, pasti menurut teman-teman sebenarnya pengertian kesetaraan gender itu sendiri? Izin memberikan pendapat moderator. Ya, dipersilakan. Saya sendiri, kesetaraan gender adalah keadilan yang rata di mana seharusnya semua manusia dapat mendapatkannya tanpa memandang gendernya. Keadilan yang dimaksud berarti hak dan kewajiban semuanya sama dimiliki oleh laki-laki dan perempuan. Hal seperti ini juga seharusnya tidak memandang adanya budaya patriarki yang memandang adanya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Kalau kita lihat sendiri sejauh ini berdasarkan paparan berita yang disampaikan media, memang kesetaraan gender belum terrealisasikan secara merata, sehingga kasus-kasus yang berbuat ketimpangan gender masih banyak, seperti contohnya yang dijelaskan oleh moderator tadi. Saya juga berpendapat demikian, kesetaraan gender ini belum dapat terrealisasikan dengan baik, dan biasanya korbannya itu adalah perempuan. Hal ini dikarenakan masih banyaknya anggapan terhadap perempuan yang menganggap bahwa perempuan ini adalah kaum yang lemah dan kaum yang lebih emosional, sehingga laki-laki anggap lebih mampu dan lebih bisa melakukan banyak hal dan kedudukannya juga lebih tinggi daripada perempuan. Hal ini tentu berdampak pada ketidakadilan yang dirasakan oleh perempuan dan pelanggaran hak yang seharusnya didapatkan oleh perempuan. Izin menambahkan kembali moderator, perempuan seringkali menjadi korban atas ketimpangan ini, yang dimana kaum perempuan mendapatkan kekerasan fisik, baik lingkungan kerja maupun di rumah tangga. Sehingga menurut saya, hal ini perlu disuarakan agar perempuan maupun laki-laki memiliki akses yang sama. Saya juga setuju dengan pendapat yang diberikan teman-teman tadi bahwa memang kesenjangan gender masih sering terjadi. Seperti yang dikatakan saudara Martel dan Mutia tadi mengenai perempuan sebagai korban dalam rumah tangga akibat kesenjangan ini, kita lihat sendiri karena stereotip yang ada membuat perempuan hanya identik dalam hal mengurus rumah. Padahal seharusnya urusan rumah tangga adalah tanggung jawab bersama antara laki-laki dan perempuan. Sekian yang ingin saya sampaikan. Jika tidak ada lagi yang ingin menambahkan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pendapat yang teman-teman berikan. Jadi menurut kita semua, kesetaraan gender adalah keadilan yang rata, di mana semua orang mendapatkannya tanpa memandang gender. Teman-teman tadi, kita juga setuju bahwa kesetaraan gender belum dapat merata, yang dapat dilihat banyak kesenjangan terjadi antara kaum laki-laki dan perempuan, baik secara stereotip maupun budaya patriarki. Untuk yang kita diskusikan secara teman-teman yang ada di sini, mengingat kita sebagai mahasiswa ada nyata tentang kesetaraan gender di lingkungan kampus. Izin memberikan pendapat, moderator. Ya, dipersilakan. Menurut saya sendiri, kesetaraan gender sudah terrealisasikan dengan baik di lingkungan kampus. Contohnya bisa kita lihat pada saat perkuliahan. Pada saat perkuliahan sedang berlangsung, semua mahasiswa, baik laki-laki maupun perempuan, sama-sama memiliki hak dan tanggung jawab. Mereka berhak untuk mendapatkan materi dari dosen, berpendapat pada saat berdiskusi, dan juga bertanya mengenai materi perkuliahan sekiranya mereka belum memahaminya. Mereka juga berhak untuk aktif di berbagai kegiatan di kampus. Selain itu, mereka sama-sama bertanggung jawab atas tugas-tugas kuliah yang telah diberikan kepada mereka. Izin mau menambahkan moderator, kalau menurut saya mungkin hal tersebut ada benarnya. Tapi kalau kita lihat sendiri,
Dalam hal pemimpinan, misalnya laki-laki selalu disodorkan untuk menjabat posisi ketua baik di kelas organisasi maupun aktivitas kampus lainnya. Sedangkan perempuan biasanya tidak diberikan kesempatan untuk memimpin dan lebih diarahkan ke posisi sekretaris dan bendahara. Jika teman-teman tidak ada yang menambahkan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih teman-teman atas pendapatnya bahwa memang di lingkungan kampus kesenjangan gender terlihat jelas adanya. Hal tersebut terlihat dalam pemilihan ketua dalam organisasi, kelas, maupun aktivitas lainnya. Dari bentuk kesenjangan yang terjadi di kampus ini, tentunya kita sebagai mahasiswa juga harus memikirkan solusi apa yang dapat membuat kampus. Nah, kalau boleh tahu, apa sih pendapat? Izin memberikan pendapat, moderator. Ya, dipersilakan. Kalau dari saya sendiri, terkait soal pemilihan pemimpin tadi, alangkah lebih baiknya memang perempuan juga dapat diberikan hak untuk menjadi pemimpin, dan sebaliknya juga hal yang sama dengan laki-laki. Dapat diberikan hak semisal menjadi sekretaris atau bendahara. Jadi, pemilih memilih seseorang berdasarkan kemampuannya, bukan dari gender. Izin moderator, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Saudara Noval. Untuk solusinya memang harus diadakan musyawarah, agar baik laki-laki maupun perempuan dapat membicarakannya secara bersama, sehingga tidak ada pihak yang terberatkan. Izin menambahkan lagi, moderator, mungkin selain diadakannya musyawarah di antara laki-laki dan perempuan, kita juga sebagai mahasiswa seharusnya dapat ikut berpartisipasi dalam mengedukasi terkait pentingnya kesetaraan gender dan dampak jika ketidaksetaraan gender itu terjadi. Sehingga ketidaksetaraan gender dapat kita atasi dan di masa yang akan datang, ketidaksetaraan gender ini bisa dihapus. Kalau boleh menambahkan sedikit, saya ingin menyampaikan dan menambahkan dari Saudara Marvel tadi bahwa jikalau musyawarah diadakan tetap harus mengingat bahwa tidak ada pihak yang dirugikan, itu benar sekali. Tapi solusi ini bukan hanya dapat diterapkan di lingkungan kampus dan lingkungan lain yang berbau dengan pemerintahan, juga lebih baik untuk tidak mengikat bahwa calon pemimpin haruslah laki-laki. Saya juga setuju dengan pendapat teman-teman sekalian, karena jika saya sendiri yang mendapat perlakuan tidak adil terkait dengan kesenjangan gender, saya akan berusaha membela diri saya dan membicarakannya baik-baik terlebih dahulu. Namun, apabila tidak ada jalan keluar dan hasilnya nihil, maka saya akan berusaha menerimanya dengan lapang dada. Izin menambahkan kembali moderator, hal terakhir yang ingin saya tambahkan dan tekankan adalah soal pemilihan ketua tadi yang benar harus dilakukan dengan musyawarah terlebih dahulu agar tidak merugikan pihak laki-laki maupun perempuan. Tetapi pada hasil akhirnya dilakukan dengan vote, siapapun itu harus menerima dengan lapang dada. Selain itu, terkait kesenjangan gender masih ada contoh lain seperti perempuan yang seringkali mengalami catcalling yang tentunya sangat mengganggu. Kalau dari ini balik lagi ke pribadi masing-masing dan menjadikan diri agar tidak memandang kaum perempuan lebih lemah. Sejalan juga dengan toxic masculinity yang dialami oleh laki-laki yang berujung kepada bullying karena adanya pengotakan pada kesetaraan gender itu sendiri. Sehingga hal ini perlu edukasi dari dalam diri sendiri. Jika tidak ada lagi yang ingin ditambahkan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih teman-teman atas pendapat yang sudah diberikan. Jadi dapat kita simpulkan untuk solusi mengenai kesenjangan gender yang sering terjadi di lingkungan kampus, seperti pemilihan pemimpin yang harus laki-laki adalah musyawarah terlebih dahulu secara bersama, tanpa harus mengikat laki-laki yang harus jadi pemimpin dan tidak memberikan kesempatan kepada perempuan. Selain itu, beberapa masalah yang berkaitan dengan kesenjangan gender di kampus, seperti catcalling yang sering terjadi pada perempuan, karena stereotip perempuan yang dianggap kaum lemah haruslah diatasi dan dicegah dengan memberikan edukasi dari diri sendiri. Hal tersebut juga sama dengan kaum laki-laki yang mendapatkan toxic masculinity. Untuk kesimpulan akhirnya, saya serahkan kepada Notulen. Baik, terima kasih kepada moderator. Izinkan saya share screen terlebih dahulu. Baik, dari diskusi yang telah kita lakukan tadi, kami sebagai Notulen telah membuat beberapa kesimpulan. Yang pertama, kesetaraan gender merupakan bentuk keadilan yang harus didapatkan seluruh orang tanpa memandang gendernya. Untuk kesetaraan gender ini sendiri, masih belum terrealisasikan dengan baik secara. Kedua, sebagai contoh buktinya di lingkungan kampus seperti tidak diperbolehkannya perempuan dalam menjadi pemimpin dan hanya laki-laki yang dibolehkan sebagai pemimpin. Hal ini juga disebabkan oleh stereotip patriarki tadi yang menganggap bahwa kaum perempuan adalah lemah. Yang ketiga, untuk solusi terkait permasalahan ini dapat dilakukan musyawarah terlebih dahulu agar tidak memberatkan berbagai pihak baik laki-laki maupun perempuan. Selain itu, edukasi yang harus kita berikan sebagai mahasiswa sebagai bentuk partisipasi. Berantas kesenjangan, tegakkan kesetaraan gender di lingkungan kampus. Sekian FGD dari kelompok 8
Pendidikan Kewarganegaraan kelas 17. Terima kasih.